Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayah, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, program studi fisika, akan menjelaskan mengenai apa itu pacemaker. Apa sih pacemaker itu? Nah, pacemaker ini adalah pemberian stimulus elektrik tambahan ke otot jantung bila mana denyut jantung tidak mampu menghasilkan curah jantung yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis. Jadi di sini frekuensinya itu tidak stabil seperti itu. Dan di sini pacemaker ini untuk menstimulasi jantung dalam menghentikan kejadian takikardia. Nah, untuk bab selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pemasangan pacemaker. Di sini ada 3 cara pemasangan pacemaker. Yang pertama adalah cara pemasangan pacemaker permanen. Nah, di sini dalam gambar ini ditunjukkan bahwa pacemaker ini dipasang melalui vena menuju ventrikel kanan seperti gambar yang ditampilkan. Dan kemudian cara yang kedua, pemasangan pacemaker ketika dijahitkan ke epikardium pada saat operasi jantung. Jadi pacemaker ini dipasang ketika saat operasi jantung berlangsung. Seperti itu ya. Di sini juga ada gambar posisi di mana pacemaker diletakkan ketika operasi jantung berlangsung. Cara yang ketiga dari pemasangan pacemaker, transcutaneous elektroda ditempatkan pada dinding dada anterior dan posterior, kemudian disambungkan ke unit pacu eksternal. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pacemaker ini merupakan contoh dari pacemaker pemasangan yang sementara. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis pacemaker nih. Dan jenis pacemaker ini saya menyebutkan ada 5 jenis pacemaker. Yang pertama adalah single chamber pacing. Jadi apa yang dimaksud single chamber pacing? Di sini single chamber pacing disebutkan bahwa hanya atrium atau vertikal yang dapat dipacu. Jadi parameter yang diprogram itu meliputi frekuensi dan output. Dan kemudian yang kedua, saya menuliskan di sini dual chamber pacing. Jadi di sini pemacu atrium dan vertikal. Jadi yang pertama tadi vertikal yang dipacu, lalu di sini atrium dan ventricle. Seperti itu. Dan di sini parameternya digunakan untuk menjamin atrioventricular sinkron. Dan kemudian ada jenis pacemaker yang ketiga, ini adalah rate adaptive pacing, digunakan bila jantung tidak mampu meningkatkan denyutnya pada saat peningkatan kebutuhan curah jantung. Sini denyut meningkat menyesuaikan terhadap peningkatan kebutuhan curah jantung. Dan kemudian yang keempat adalah atrial overdrive pacing. Di sini atrium dipacu dengan frekuensi 200 sampai 500 kali per menit. Digunakan dalam usaha menghentikan atrial tachyarrhythmia. Kemudian ada jenis pacemaker yang kelima, yakni adalah any-tachycardial pacing. Di sini harus terdapat pemberian satu impuls untuk menghentikan takikardia. Seperti itu. Dan untuk bab selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai tipe pacemaker berdasarkan waktu penggunaan. Di sini permanen pacemaker. Nah, di sini permanen pacemaker itu ditanamkan melalui anestesi lokal. Kemudian generator diletakkan di daerah subkutal di pektoral. Kemudian pacing lead dimasukkan melalui vena cephalica atau subclavia menuju apex ventrikel kanan. Kemudian LED 2 diletakkan di atrium kanan. Seperti itu.
Pada halaman berikutnya, di sini menampilkan dua gambar. Yang pertama adalah single chamber pacemaker dan juga dual chamber pacemaker. Di sini single chamber pacemaker merupakan gambaran mengenai pemasangan dari single pacemaker. Di sini digambarkan pacemaker itu dipasang melalui atrium kanan dan ventricle kanan seperti itu. Dan kemudian yang dual chamber pacemaker, di sini ada dua yang dipasang, lalu ada melalui right atrium atau atrium kanan dan juga ventricle kanan. Kemudian yang pacemaker cabangnya itu dipasang melalui jalur menuju atrium kiri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pacemaker. Di sini pacemaker tersusun atas dua komponen. Yang pertama, yakni pembangkit pulsa listrik yang mengandung sirkuit dan baterai yang membangkitkan stimulus listrik. Yang kedua adalah elektroda pacemaker, juga disebut LED atau kabel, yang menghantarkan impuls pacemaker ke jantung. Jadi stimulus dari pacemaker berjalan melalui elektroda kateter elastik yang dimasukkan langsung melalui tusukan ke dinding dada. Kemudian pembangkit pulsa biasanya ditanam di kantung bawah kulit di daerah pektoral atau aksiler, yang kadang juga dipilih daerah abdomen. Pembangkit pacemaker diisolasi untuk melindungi dari kelembapan dan panas tubuh. Pembangkit pulsa atau pacemaker mempunyai suplai tenaga sendiri yang disediakan oleh sel baterai. Jadi, sumber tenaga utama yang sering digunakan akhir-akhir ini adalah baterai merkuri seng. Itu bertahan selama 3-4 tahun nih. Dan unit sel litium bertahan sampai 10 tahun, dan pacemaker bertenaga nuklir sumber 238 plutonium yang bertahan 20 tahun sampai seumur hidup. Nah, kemudian rancangan yang ketiga adalah ada juga pacemaker yang dapat diisi di luar. Karena pacemaker bergantung pada baterai, maka kehabisan baterai tidak dapat dihindari kecuali yang bertenaga nuklir dan yang dapat diisi ulang. Dan demikian, pembangkit yang mengandung baterai harus diganti secara berkala. Nah, untuk pembahasan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari pacemaker. Jadi pacemaker ini alat pacu jantung yang memantau denyut jantung, dan apabila terlalu lambat, alat pacu jantung akan mempercepat pengiriman sinyal ke listrik jantung. Di sebagai tambahan, sebagian besar alat pacu jantung memiliki sensor yang dapat mendeteksi gerakan tubuh atau laju panas, yang memberikan sinyal pada alat pacu jantung untuk meningkatkan denyut jantung selama berolahraga untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan darah dan oksigen. Selain itu, alat pacu jantung tradisional, alat pacu jantung biventrikular merupakan terapi pilihan bagi penderita gagal jantung dengan kerusakan sistem listrik jantung. Berbeda dengan alat pacu jantung biasa, alat pacu jantung biventrikular memacu kedua ruang bawah jantung atau serambi kiri dan kanan untuk membuat jantung berdetak lebih efisien. Hal ini membantu jantung untuk memompa secara efektif. Karena terapi ini mengatur ulang mekanisme pompa, seringkali disebut juga sebagai terapi resinkronis jantung atau cardiac resynchronization therapy. Oke, baik-baik teman semuanya, perhatian sudah pembahasan kita kali ini mengenai pacemaker. Saya ucapkan terima kasih bagi semua teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.